Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indra Lestari dengan NIM 2106065010119 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon historis yang ada di kota Makassar, yakni Monumen Mandala atau dikenal dengan Monumen Pembebasan Irian Barat, yang berada di jantung kota Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Lokasi keberadaannya sekitar 200 meter sebelah selatan, 0 km kota Makassar, yang berada tidak jauh dari kantor Pengadilan Negeri 1 A Makassar dan juga akses bilangan lapangan Karibosi, di mana tiap tempat ini memiliki sejarahnya masing-masing. Monumen Mandala juga berada tepat bersebelahan dengan gedung Balai Prajurit Jenderal Muhammad Yusuf. Monumen Mandala merupakan bangunan monumental yang memiliki nilai historis atau sejarah perlawanan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Monumen Mandala dibangun pada tahun 1994 dan selesai dibangun pada tahun 1996. Dan tujuan dari pembangunan Monumen Mandala ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan pada saat pembebasan Irian Barat atau sekarang dikenal dengan Papua dari cengkraman para penjajah Belanda, dan juga untuk mengapresiasi jasa mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto. Sebagaimana monumen lainnya, Monumen Mandala berbentuk menara yang menjulang tinggi serta terdapat berbagai macam relief dan diorama tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Bangunan Monumen Mandala berbentuk segitiga sama sisi, di mana segitiga merupakan simbol dari Trikora. Pada bagian atas dan bawah bangunan terdapat relief yang berbentuk kobaran api yang menandakan semangat juang Trikora. Monumen Mandala terdiri dari 4 lantai. Di lantai pertama terdapat diorama relief dan replika pakaian dan perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Sedangkan di lantai 2 terdapat diorama dan relief yang menceritakan tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Soeharto, mantan Presiden kedua Indonesia, saat itu menjabat Panglima Komando Mandala yang berperan penting dalam mengatur strategi untuk membebaskan Irian Barat. Trikora adalah singkatan dari Tri Komando Rakyat. Pelaksanaan Trikora merupakan bagian dari sejarah nasional, termasuk sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dilihat dari kepanjangannya, dapat kita lihat terdapat 3 hal yang isinya menjadi komando dari rakyat. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun, pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional dalam konferensi meja bundar tahun 1949. Trikora pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam sebuah pidatonya di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Hal ini sebagai bentuk respon cepat dari pemerintah Indonesia atas tindakan kolonial Belanda yang
mendeklarasikan kemerdekaan negara boneka Irian Barat. 3 komando yang dikenal sebagai Tri Komando Rakyat pada intinya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kota Makassar dijadikan sebagai lokasi bangunannya itu menggunakan darah, karena pada saat itu Makassar dijadikan sebagai pusatnya Komando Mandala dalam menjalankan operasi pembebasan Irian Barat dan melaksanakan Trikora yang dipimpin oleh Soeharto. Pada 1 Oktober 1962, setelah memulai berbagai perjuangan, hingga akhirnya Irian Barat kembali ke NKRI dan bermakna penting bagi bangsa Indonesia, khususnya Irian Barat. Baik, itulah tadi historis atau sejarah dari Monumen Mandala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.